Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yumna Hayakilah dengan NIM J0403241069 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas A Praktikum P2. Pada video ini, saya akan membahas mengenai apa itu algoritma support vektor mesin. Nah, support vector mesin atau biasa disingkat dengan SVM merupakan algoritma supervised learning yang ditemukan oleh Vladimir Vapnik dan Alexei Cervonenkis pada tahun 1963. SVM adalah salah satu metode yang paling populer dalam machine learning. Biasanya digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi, yang bekerja untuk mencari hyperplane atau fungsi pemisah terbaik untuk memisahkan dua buah kelas atau lebih pada sebuah ruang input. Nah, dalam SVM, ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu hyperplane. Hyperplane adalah batas keputusan yang membedakan dua buah kelas dalam SVM. Nah, garis ini yang disebut dengan hyperplane. Selanjutnya ada juga supervektor, yaitu titik data atau vektor yang paling dekat dengan hyperplane yang akan mempengaruhi posisi hyperplane juga. Karena vektor-vektor ini mendukung hyperplane, maka disebut dengan supervektor. Selanjutnya ada yang namanya margin. Margin ini bisa kita anggap sebagai jalan yang memisahkan kedua kelas tersebut. Margin dibuat berdasarkan support vector di mana support vector bekerja sebagai batas tepi jalan dan SVM akan mencari margin terbesar yang mampu memisahkan kedua kelas tersebut. Nah, cara pengklasifikasian dalam SVM dimulai dengan memetakan data ke dalam ruang berdimensi sesuai fitur yang dimiliki. Nah, untuk contoh ini kita menggunakan ruang dua dimensi. Kemudian, algoritma akan mencari hyperplane optimal yang memisahkan dua kelas dengan margin terbesar. Nah, dari jarak kedua supervektor ini akan dihasilkan margin dan juga hyperplane yang paling optimal. Setelah itu, model ini akan dilatih dan juga data baru akan diklasifikasikan berdasarkan sisi hyperplane tempat data baru tersebut berada. Namun, gambar ini merupakan contoh SVM pada data yang dipisahkan secara linier, yaitu dataset yang diklasifikasikan menjadi dua kelas menggunakan sebuah garis lurus tunggal. Nah, lalu bagaimana jika data yang kita miliki terlihat seperti ini? Tentu tidak mungkin kita hanya menarik garis seperti tadi. Data ini merupakan data yang tidak bisa dipisahkan secara linier sehingga kita menyebutnya sebagai data nonlinier. Pada data nonlinier, decision boundary yang dihitung algoritma bukan berbentuk garis lurus, karena tidak memungkinkan. Untuk data seperti di atas, kita akan menggunakan sebuah metode yang bernama kernel trick. Nah, apa itu kernel trick? Kernel trick merupakan metode untuk mengubah data pada dimensi tertentu, misalnya di awal menggunakan dimensi dua dimensi, ke dalam dimensi yang lebih tinggi, yaitu tiga dimensi, sehingga dapat menghasilkan hyperplane yang lebih optimal. Nah, dalam lingkup tiga dimensi ini, hyperplane-nya tidak berbentuk garis linier seperti tadi, melainkan sebuah bidang yang memisahkan kedua kelas tersebut. Nah, teknik ini berguna untuk mengurangi waktu dan sumber daya komputasi, terutama untuk data yang berjumlah besar. Hal ini juga akan mencegah kebutuhan akan proses transformasi yang lebih kompleks. Berikutnya mengenai keunggulan dan juga kekurangan dari si algoritma SVM tersebut. Nah, keunggulannya sendiri, dia memiliki generalisasi yang baik. Model yang dibangun tidak mudah overfitting terhadap data baru dan dapat memprediksi data baru dengan baik. Selanjutnya, dia juga efektif untuk data yang berdimensi tinggi, yaitu data-data yang memiliki fitur dan juga atribut yang sangat banyak. Namun, meskipun begitu, dia juga tetap hemat memori karena menggunakan training point dari fungsi keputusan atau si support vector tadi. Namun, dia tetap memiliki kekurangan, yaitu dari segi skalabilitasnya. Metode algoritma SVM ini tidak efisien untuk dataset yang besar karena membutuhkan pelatihan yang lebih lama dibandingkan dengan algoritma lainnya. Terus dia juga sensitif terhadap parameter. Memilih parameter yang tepat untuk fungsi kernel dan regulitas bisa menjadi tantangan karena akan berpengaruh pada hasil klasifikasi di akhir nanti. Selanjutnya juga kinerjanya menurun saat bertemu dengan noise. Algoritma ini bahkan bisa tidak berfungsi ketika mendapatkan banyak noise atau kelas target yang saling tumpang tinggi. Akan tetapi, SVM merupakan algoritma yang sangat populer digunakan, yaitu contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada dalam pengolahan citra di bidang medis, SVM akan dimanfaatkan sebagai analisis MRI atau biasa disebut dengan CT scan dalam memprediksi sel kanker. Juga di bidang bioinformatika bisa menjadi deteksi homologi jarak jauh pada protein, dan di bidang keuangan bisa membantu dalam prediksi harga saham dan juga klasifikasi kredit dan penipuan atau fraud detection.
Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai algoritma supervektor mesin atau SVM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.